Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berbagi Ilmu. Video ini merupakan video lanjutan dari video pertama yang membahas tentang penggunaan head cleaner pada printer Epson tipe L15160 ya. Jadi kondisi awalnya ini pengecekan nozzle tinta nggak keluar sempurna, sangat-sangat nggak sempurna. Warna kuning keluar, tapi di sebelah sini enggak. Jadi tipe Epson L15160 ini dia punya dua nozzle ya. Jadi 1, 2, semuanya ada dua warna. Nah, semuanya ada dua ya. Hitamnya ada dua, merahnya ada dua. Ini paling parah nih di warna merah sama biru. Nah, kemudian ini untuk mengatasinya saya nggak pakai head cleaner dulu. Saya pakainya head cleaning biasa di printer. Jadi nggak pakai cairan ya. Saya cleaning sebanyak 2 kali. Kemudian saya cek nozzle lagi. Ini hasilnya. Ini kan ada hitungan 73 ya. Belakangnya 73, ini dia langsung nyambung ke 74. Nah, ini hasil tinta hitamnya kurang sempurna, tinta warnanya udah keluar semuanya. Akhirnya saya cleaning lagi dengan menggunakan bawaan printer. Kemudian saya cek lagi nozzle-nya. Tadi kan 74, sekarang ke 75. Ternyata hasilnya tetap seperti ini. Jadi yang warna hitamnya dia putus-putus ya, jadi nggak berubah, nggak bisa full, tapi untuk warna aman. Kemudian saya coba cleaning lagi, tapi tentunya dengan jeda waktu ya, jadi nggak langsung cleaning berurutan, nggak, tetap ada jeda waktunya. 75, kemudian maju ke 76. Nah, di 76 ini warna hitamnya udah mulai bagus, udah mulai full, cuma bagian bawahnya tuh kelihatannya bercampur dengan warna merah. Dia putus-putus. Sebenarnya dari segi warna udah aman sih, cuma saya penasaran, tetap coba cleaning lagi, tadinya coba untuk menyempurnakannya warna hitam, tetapi ternyata bukannya malah bagus, dia malah jadi ompong. Ini kan 76 ya, 76, sorry, ini kan 76, di 76, ini ada di 77. Cetakannya tetap sama, dia tetap ada sedikit garis putus-putusnya, belum full, belum penuh garisnya ya. Nah, kemudian saya cleaning lagi. Setelah di cleaning ternyata tadi kan 70 berapa tadi? Tadi kan 77. Nah, ini terpakai ngeprint ya. Terpakai ngeprint beberapa kali, jadi ya loncat ke 81 counternya. 73.181. Nah, ini lebih parah lagi setelah lihat cleaning ternyata bukannya malah sempurna, tapi malah menjadi pudar, putus-putus, jadi samar-samar gitu. Sedangkan yang lainnya aman, warna yang lainnya aman. Cuma yang hitam yang mengalami gangguan ya. Nah, setelah di counter 181 ini, belakangnya 181 ini, saya coba menggunakan head cleaner di video pertama itu ya. Nah, setelah menggunakan cairan head cleaner, kemudian saya masukkan lagi cartridge-nya, kemudian saya coba melakukan head cleaning. Ini kan 181, head cleaning sebanyak 2 kali. Kemudian saya tunggu sekitar 20 menitan. Nah, 20 menitan saya coba cek lagi nozzle-nya. Ternyata hasilnya belum sempurna, belum mewakili. Tetapi di sini udah ada kelihatan nih, udah kelihatan muncul si tintanya. Tapi si tinta warna biru sama warna merah dia jadi putus-putus, warna kuningnya aman. Nah, ini teman-teman nggak usah panik, nggak usah ditambahin head cleaner lagi, karena sebenarnya bisa jadi ini tinggal di cleaning sedikit lagi udah berhasil. Kemungkinan besar sedikit lagi udah berhasil. Akhirnya saya putuskan untuk melakukan cleaning lagi. 2 kali cleaning secara berurutan. Jadi cleaning pertama, kemudian cleaning yang kedua. Itu dilakukan secara berurutan. Setelah itu dikasih jeda. Dikasih jeda itu sekitar 30 sampai 1 jam lah. Tujuannya apa? Supaya si tintanya itu mengalir dengan sempurna ke cartridge. Kemudian dari cartridge turun ke head, dari head keluar dari nozzle gitu. Jadi ini adalah hasil print out nozzle check setelah menggunakan cairan head cleaner. Jadi walaupun tadi gangguannya ada di tinta warna hitam, tetap saya menyemprotkannya ke tinta warna kuning, warna merah, dan warna biru. Tetapi hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini nggak masalah, nggak jadi masalah. Karena biasanya memang 2 kali cleaning itu kurang. Akhirnya setelah tahu hasilnya seperti ini, saya coba lakukan head cleaning lagi, tapi tentunya dengan jeda ya, dengan jeda, nggak langsung di print out nozzle checknya. Ini 82, kemudian saya coba head cleaning sebanyak 2 kali. Saya tunggu sekitar 30 menit sampai 1 jam, kemudian saya coba nozzle check lagi. Ini kan 82.
Nah, ini hasil yang ke 83. Masih juga dia 83 itu ngecek dua kali ternyata masih gangguan. Jadi sebenarnya ini satu paket ya. Ini satu paket 82 83 itu satu paket karena jaraknya nggak terlalu jauh kok. Nah, setelah saya head cleaning lagi, ini hasilnya membaik. Jadi warna hitamnya tadi kan 83 ya, sekarang udah ke 84. 84 saya cek lagi sekali lagi sampai ke 85. Nah, ini 85. Hasilnya lebih bagus lah, tapi belum sempurna. Nah, di sini saya nggak berani lagi untuk melakukan head cleaning karena khawatirnya bukannya malah tambah benar, tapi nanti malah jadi kacau warnanya. Jadi head cleaning itu dia sebenarnya membersihkan secara total. Jadi khawatirnya kita nggak tahu sumbatannya itu ada di mana. Kita apakah dengan 2 kali cleaning berhasil, 3 kali cleaning kita berhasil atau enggak, atau sampai 4 kali nggak ada jaminannya. Tapi minimal dengan cairan head cleaner itu kita bisa langsung menguras atau membersihkan kotoran yang ada di head printer. Jadi nanti akan dikeluarkan melalui nozzle, melalui pembuangan, dan dibuang melalui pembuangan maintenance box-nya gitu. Jadi alhamdulillah ini udah berhasil penggunaan cairan head cleanernya. Saran saya sih kalau misalkan teman-teman nggak berani membongkar ya, karena memang harga printernya lumayan mahal, lebih baik bawa ke tempat servis aja. Tapi kalau misalkan mau coba-coba ya, ini udah ada video tutorialnya di part 1 juga udah ada bagaimana cara membongkar si head cartridge-nya itu sampai kita menyuntikkan cairan head cleaner ke dalam lubang head print-nya gitu. Jadi ini alhamdulillah sudah normal, tinta warna hitamnya udah putus-putusnya masih ada, cuma dia nggak terlalu parah. Ini kalau misalkan kita nggak print pun dia masih cukup jelas, jadi nggak jadi masalah, nggak terlalu dipermasalahkan. Cuma saya nggak mau head cleaning lagi karena khawatir nanti malah jadi berantakan warnanya. Ini warna merah pun dia nggak sempurna di sini, tapi minimal dia ketutup sama nozzle yang satu lagi, jadi nggak terlalu jadi masalah gitu. Demikian tutorial pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, teman-teman boleh like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.